Yuk. Ya, silakan masuk Mas. Ya, silakan Mbak. Salam. Ya, udah Pak. Dari mana nih? Dari kantin Bu? Iya, ini habis dari kantin tadi jajan sebentar Pak. Oh. Jadi gini, Mas Dian, sebelum kita memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Cukup Mas. Ya. Jadi Mas Dian tahu nggak tujuan saya panggil di sini itu karena apa? Saya tahu Pak, setahu saya nggak pernah punya masalah ya Pak. Nah, jadi gini, saya dikasih informasi tentang, saya dikasih informasi dari wali kelas Mas Dian. Nah, itu katanya Mas Dian tuh kurang percaya diri di kelas. Jadi orangnya kamu pendiam, nggak sering bertanya, entah itu sama teman, itu sama guru. Iya sih Pak, sebenarnya saya mempunyai salah satu masalah terutama yaitu mungkin saya sering malu saat menjawab pertanyaan dari guru gitu loh Pak. Oh, iya, sebelum itu saya belum perkenalan ya. Iya. Kalau kamu tahu nama Mas Dian dari wali kelasnya kemarin. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Fitratul Haq. Saya selaku guru baru BK di sini yang menggantikan Bu Iis. Nah, Bu Is kemana Pak? Tutat ya? Enggak, itu Bu Iis udah pindah. Oh sekolah. pindah. Ya, Oh iya. Bisa saya Pak? menggantikan Pindah kemana? ke SMK 3 Oh. Jakarta. Kalau saya kan masih di Muhammadiyah Medan. Nah, itu saya di sini baru berapa hari ya? Ya kurang lebih 1 bulan lah saya sekolah ini. Nah ternyata murid-muridnya pada bandel-bandel. Iya Pak. Jadi sebelum masuki sesi konseling ini saya akan menjelaskan 3 asas di bimbingan konseling ini. Asas itu apa sih Pak? Asas itu? Nah, asas itu dibagi menjadi 3. Yang satu, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, jadi Mas Dian tuh nggak usah takut mau menceritakan masalahnya, jangan takut terbongkar sampai keluar gitu. Jadi ini terjaga rahasianya. Ya. Jadi kalau Mas Dian mau menceritakan masalahnya, monggo saya dengarkan. Silakan. Udah. Kayak tadi kan kata Mas Dian kan permasalahannya itu kurang percaya diri ya. Itu penyebabnya apa ya dulu kalau boleh tahu? Sebenarnya itu dulu ya Pak. Kalau dulu itu sebenarnya apa ya? Karena apa? Apa mungkin dulu pernah dinakalin sama temen, entah itu kamu nggak suka sama gurunya atau gimana? Kan ada penyebab-penyebabnya kan. Nggak usah malu Mas Dian. Oh iya Pak. Baik Pak, saya akan menceritakan sedikit permasalahan ya. Semua permasalahan saya sih terkait kurang percaya diri. Saya itu kurang ya gimana ya? Kalau saat presentasi itu kadang saya suka malu, kadang suka grogi, mau bilang apa itu susah gitu loh Pak. Mau los itu kadang ada yang kayak nahan itu loh, kayak mikir dulu gitu mau akhirnya nggak apa tersampaikan gitu. Terus apa ya? Ya bundel aja di sini Pak. Kadang kan mungkin karena dulu saya pernah ini ya Pak, dinakali sama teman saya sampai mungkin dulu pas SD sih Pak. Terus mungkin berakibat sampai sekarang mungkin kayak gitu. Oh, Jadi kayak nggak berani gitu loh Pak. mau ngomong gitu kan? Mau ngomong nggak berani, terus nggak percaya diri gitu loh, nggak pede. Itu dinakalinya tuh pas dulu masih SD atau sampai sekarang sampai SMK ini masih dinakalin sama teman-teman sekelas? Kalau pas
kalau dinakalinya cuma pas SD itu so. Nah, pas SD itu sih Pak. Jadi efeknya sampai sekarang begitu. Ya Kemungkinan kayak gitu, tapi nggak tahu Pak. Saya juga kadang bingung, kadang suka ngelamun sendiri gitu loh Pak. kalau sama guru gitu ada nggak yang Mas Jihan nggak suka dari guru itu? Mungkin tah cara penerangannya materi atau orangnya emang galak atau gimana gitu? Ada nggak salah satu guru yang kayak gitu? Ya, ada satu orang. Ada sih Pak. Salah satu guru matkul yang kurang saya sukai memang karena dia menerangin materinya itu kan tegas dan galak gitu loh Pak. Kalau menurut saya, buat teman-teman nggak tahu sih. Kalau menurut saya ya. Bu siapa itu? Bu ini, Bu Siva. Ya nanti tak bilang ke Bu Siva. Oh, iya. Enggak bercanda Mas Jihan. Jadi gini Mas Jihan, kalau Mas Jihan merasa kurang percaya diri, kan tadi kan saat presentasi Mas Jihan nggak berani bertanya atau saat menerangkan materi itu nggak luas gitu kan. Iya, Nah, gitu Pak. Gak ada yang lain gitu Pak, nggak tahu. Nah itu sebenarnya kalau kurang percaya diri itu malah merugikan Mas Jihan sendiri. Nah soalnya kan kayak gitu kan orangnya di pendiam, kalau ketemu temen entah itu ada kayak rapat gitu kan Mas Jihan jadi nggak bisa bertanya, apa yang ada di benak Mas Jihan itu nggak bisa tersampaikan gitu. Nah lebih baik Mas Jihan tuh mengikuti salah satu organisasi sekolahan atau enggak. Mas Jihan di rumah aktif nggak Karang Taruna gitu? Ya nggak terlalu sih Pak. Kadang-kadang misal ada rapat itu ya kadang berangkat, kadang ya enggak gitu. Nah itu Mas Jihan bisa mengikuti kegiatan Karang Taruna tersebut kan biasanya diadakan sebulan sekali itu. Nah itu kalau misal ada ketua Karang Taruna yang memberi masukan, nah Mas Jihan bisa nih usul ke ketuanya entah apa itu gitu. Kalau enggak di sekolah juga banyak kok organisasi itu, kalau misal dia mau mengikutinya. Nah itu juga bisa melatih public speakingnya Mas Jihan yang sebelumnya pendiam, entah itu bisa menjadi aktif atau enggak, itu tergantung Mas Jihannya. Jadi kalau dari Bapak sih gitu ya. Ya semoga Mas Jihan bisa lebih pede lah saat itu presentasi tadi di kelas. Kalau masalah Mas Jihan dinakalin atau dijalin tuh cuekin aja Mas, jangan dipikirkan yang dulu itu kan masa lalu. Masa Mas Jihan mau lihat belakang terus? Nah fokus ke sekarang aja, kan bentar lagi juga mau lulus. Ini kan Mas Jihan dulu rencana itu mau kuliah atau mau kerja setelah lulus ini? Rencana itu sebenarnya mau kerja dulu sih Pak, tapi pikirannya berubah jadi mau kuliah dulu karena apa? Saya lihat di beberapa web itu minimal kerja itu S1 Pak syaratnya. Ya mau kuliah pun itu cukup baik, apalagi kan Mas Jihan pengen kan bisa biar public speakingnya bagus gitu akhirnya. Nah itu kan di dalam kuliah tuh nggak cuman kuliah doang ngerjain tugas terus apa, kan itu di dalamnya ada terdapat organisasi yang banyak, itu Mas Jihan bisa masuk itu sangat bagus itu. Nah ya mudah-mudahan Mas Jihan bisa masuk di kampus yang Mas Jihan inginkan ya. Amin Pak. Ya mungkin itu saja dari Bapak. Nah untuk tidak lanjut mungkin bulan depan kalau Mas Jihan masih belum ada perubahan, nanti saya tindak lanjuti ya Mas Jihan. Nah, mungkin ya itu bulan depan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 25. Berarti tanggal 5 aja ya Mas Jihan, di jam yang sama. Ya mungkin itu saja Mas Jihan. Terima kasih telah datang hari ini. Bapak kalau banyak kurangnya saat berkata saya mohon maaf. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang Mas Jihan. Time